Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya kembali menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan saja. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, saudara. Tuhan Yesus meyakinkan hal ini kepada kita melalui ayat Nats yang sudah kita baca. Mari kita pelajari ayat ini, saudara. Bagian akhir dari ayat ini mengatakan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya bahwa Tuhan tidak menghilangkan masalah itu sama sekali dari hadapan kita. Masalahnya tetap ada, saudara, atau persoalan hidup yang kita sedang hadapi tetap sama. Tetapi bedanya adalah kita sanggup untuk menanggungnya. Kita sudah menyadari bahwa Tuhan tidak memindahkan atau menghilangkan masalah kita, tetapi sebaliknya Tuhan menggaransi bahwa kita sanggup untuk menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dari ayat Nats yang sudah kita baca, maka kita juga mempelajari suatu kebenaran sebagai berikut, saudara. Yang pertama adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara, pencobaan berasal dari dua sumber, yaitu dari manusia itu sendiri dan dari iblis. Tuhan memang mengizinkan iblis mencobai kita. Kita ingat kisah Ayub, kita bisa membaca di Ayub 1 ayat yang ke-6 sampai 12. Pada ayat yang ke-12, Tuhan membatasi kewenangan iblis untuk mencobai Ayub, sehingga iblis tidak boleh semena-mena kepada anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama yang harus disadari bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan atau masalah melampaui kekuatan kita. Masalah-masalah yang datang kepada kita adalah masalah-masalah yang mampu kita atasi, saudara. Justru yang sering dialami anak-anak Tuhan, ketika permasalahan datang, tidak sedikit yang langsung merasa tidak kuat dan jatuh. Padahal Tuhan telah mengaruniakan kekuatan kepada kita untuk dapat mengatasi permasalahan itu. Yang kedua adalah bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Kesetiaan Tuhan Yesus sudah dibuktikan dengan menyerahkan nyawanya sendiri, saudara, demi dosa-dosa kita. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 menegaskan hal ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, jika nyawanya saja Dia berikan kepada kita, apalagi terhadap permasalahan kita, Tuhan pasti menolong. Tuhan Yesus dengan caranya sendiri, secara supranatural, akan menolong tepat pada waktunya, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah kita menyerah. Yang ketiga adalah Tuhan menyediakan jalan keluar. Saudara kasih Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan,
Setiap cobaan ada jalan keluarnya. Setiap cobaan mempunyai jalan keluarnya masing-masing. Apa jalan keluarnya? Apapun jalan keluarnya, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa Tuhan yang baik itu tidak ada sedikit pun niat jahat. Tuhan Yesus baik dan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah melakukan yang tidak baik kepada kita, saudara. Walaupun keadaan kita saat ini tidak baik, beban yang kita alami sangat berat, jangan pernah berkata bahwa Tuhan Yesus telah melakukan yang tidak baik terhadap kita. Jalan keluar yang Tuhan berikan apapun itu adalah jalan keluar yang terbaik, yang terindah buat kita. Sebab Tuhan yang paling mengerti, paling tahu kebutuhan kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Saudara, jalan keluar yang Tuhan berikan menurut Alkitab ada bermacam-macam. Yang pertama adalah melampaui apa yang kita minta atau pikirkan. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang kedua adalah sama seperti yang kita minta. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dan yang ketiga adalah tidak seperti yang kita minta. Seperti Paulus yang telah meminta 3 kali kepada Tuhan agar duri dalam dagingnya dicabut, dan Tuhan Yesus yang telah meminta 3 kali kepada Bapa agar cawan dilalukan daripadanya, menjadi contoh pada kita bahwa jalan keluar yang kita minta tidak selalu sama seperti yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tetap menyediakan jalan keluar bagi kita. Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oleh karena itu, saudara, mari kita jangan melakukan sesuai dengan kehendak sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan jalan keluar, dan janganlah kita keluar dari track atau orbitnya Tuhan. Mari kita tetap andalkan Tuhan, jangan pernah menyerah sebab Dia sedang bekerja bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan saat pagi ini. Tuhan, ajar kami untuk tetap kuat saat menghadapi pencobaan yang Tuhan izinkan. Seperti firman-Mu saat ini yang memberikan jaminan bahwa Tuhan yang sudah memampukan kami untuk menanggung setiap permasalahan yang kami hadapi, sehingga kami menemukan jalan keluar yang Tuhan beri bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Saat pagi ini kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami boleh berjalan dalam segala kehendak-Mu. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan kami. Tuhan berkati. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang dipenuhi dengan sukacita surga, yang menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa turut bekerja bagi setiap kami. Dan berdoa bagi secara khusus bagi saudara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini mengalami kekuatan. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Puji nama Tuhan, saudara, kita sedang Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa berikutnya. Sampai jumpa lagi. Yesus memberkati. Haleluya.